Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah. Kami bersyukur di tengah-tengah masa yang masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah. Baik kami yang bisa hadir on-site maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami berdoa mohon berkat-Mu dalam ibadah ini dan secara khusus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau berbicara dan mengajar kami, khususnya dalam bulan keluarga ini. Sehingga kami tahu apa yang sungguh Tuhan kendaki di dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu pakai menjadi alat di tangan Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk kami bisa paham, mengerti yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Dan terlebih lagi kami dimampukan untuk mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Biarlah kami memahami satu kebenaran bahwa firman diberikan bukan hanya untuk pengetahuan kami, tetapi firman diberikan untuk kami praktekkan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk setelah yang dikasih oleh Tuhan. Tema yang diberikan pada saya hari ini dalam rangka bulan keluarga, bulan Oktober ini adalah character transformation in family. Ya, transformasi karakter di dalam keluarga. Dan ayat yang saya ingin pakai, perikop yang saya ingin pakai untuk menjadi dasar perenungan firman ini adalah Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya ini yang akan menjadi dasar untuk renungan kita hari ini, yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, saya percaya bahwa sebagian besar kita, bahkan mungkin semua kita, orang Kristen ini tahu akan ayat yang terkenal ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat yang ada orang menggambarkan seperti bantal yang dimana kita ini bisa meletakkan tubuh dan kepala kita yang sudah letih. Ayat yang sangat indah sekali. Nah saudara, ada ungkapan yang muncul di sana yaitu mendatangkan kebaikan. Saudara, apa kebaikan yang dimaksud? Ketika Paulus menuliskan mendatangkan kebaikan, apa kebaikan yang dimaksud? Saudara, ayat ini tidak menjanjikan bahwa kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan itu selalu atau pasti adalah dalam bentuk hal-hal yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih menguntungkan. Misalnya mungkin kalau kehilangan pekerjaan lalu kemudian bisa dapatkan pekerjaan yang lebih baik. Seseorang bangkrut lalu kemudian kebaikannya itu adalah dia bisa dapatkan pekerjaan atau menemukan bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Atau seorang yang putus pacaran, kemudian nanti bisa dapatkan pacar baru yang lebih cantik atau lebih tampan. Atau mungkin seseorang itu sakit dan kemudian kebaikannya adalah terjadi mujizat kesembuhan yang sangat luar biasa. Setelah pengalaman orang Kristen menunjukkan ternyata tidak selalu menunjukkan hal demikian. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa melakukan itu. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit, Tuhan bisa memberikan bisnis yang lebih baik, lebih menguntungkan atau pekerjaan lebih baik. Bisa, tetapi saudara, apakah kebaikan yang dimaksud itu adalah di dalam konteks seperti ini? Saudara, kebaikan dimaksud jangan hanya ditafsirkan dari perspektif yang sempit dan materialistik. Yang pokoknya mendatangkan keuntungan, yang pokoknya enak-enak, pokoknya yang baik-baik. Nah saudara, kebaikan yang dimaksud oleh Paulus di sini, di Roma 8:28, saudara tidak boleh dilepaskan atau dipisahkan dari ayat 29. Ya, ayat 29 itu dimulai dengan kata sebab. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sudah dimulai dengan kata sebab menunjukkan apa?
bahwa ayat 29 ini menjadi landasan untuk ayat yang ke-28. Dikatakan di ayat 29 ini, orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah dari sejak semula untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau ayat 28 dan ayat 29 digabungkan, maka berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan kebaikan yang utama itulah keserupaan dengan Kristus. Jadi di sini kita melihat kriteria baik menurut Allah itu sering kali berbeda dengan kriteria baik menurut kita atau menurut dunia ini pada umumnya. Saudara, kita selalu mengukur kebaikan Allah itu dari apa yang mungkin kita lihat sesuatu yang menyenangkan di dunia ini. Apakah itu kelimpahan harta, kesembuhan, ya kenikmatan, kenyamanan fasilitas, umur panjang, kesehatan dan sebagainya. Tetapi kita melihat saudara, Allah bekerja dengan kriteria yang baik menurut Dia. Yaitu segala sesuatu yang membuat kita makin menyerupai Kristus. Saudara, itu baik di mata Tuhan. Dan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari keserupaan dari Kristus. Itu sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudara, Allah utamanya bekerja bukan untuk membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita mengalami kenikmatan. Tetapi utamanya adalah Dia mau menggenapkan tujuan itu, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, kalau kita membaca Roma 8:28 tadi, kita melihat satu misteri. Di dalam cara Allah membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu apa? Allah itu memakai all things, segala sesuatu untuk menjadikan kita serupa dengan Dia. Segala sesuatu yang mendatangi hidup kita atau yang akan mendatangi hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk membentuk kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Segala sesuatu berarti cakupannya komprehensif sekali. Segala sesuatu itu berarti mencakup keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Mencakup keberhasilan tetapi juga kegagalan. Mencakup juga bertemunya kita dengan orang-orang yang bekerja bersama kita atau hidup bersama kita. Dan karena cakupan yang sangat komprehensif ini, maka mencakup berbagai hal lainnya. Saudara, pelayanan itu sarana yang Tuhan pakai membentuk kita loh. Waktu kita melayani di gereja, saudara, kita ini bukan hanya beraktivitas, tetapi di dalam pelayanan itu kita dibentuk oleh Tuhan. Persahabatan dipakai oleh Tuhan jadi sarana membentuk kita makin serupa Kristus. Posisi kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Cakupan all things itu sangat komprehensif sekali. Dan dalam bulan keluarga ini saya ingin mengatakan, saudara, bahwa salah satu hal yang juga bisa dipakai oleh Allah untuk membentuk kita makin menyerupai Kristus itu adalah keluarga, itu adalah family. Saudara, izinkanlah saya sharing 2 buku yang saya baca, sharing singkat saja, 2 buku yang saya baca yang mengajari saya sendiri sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah di dalam kehidupan keluarga saya, tema ini, bahwa family itulah salah satu hal yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup saya makin menyerupai Kristus. Ditulis oleh penulis yang sama, 2 buku berbeda. Saudara, yang pertama adalah buku yang berjudul Sacred Marriage, Pernikahan Kudus. Saudara, judulnya besar, Pernikahan Kudus, tapi ada subjudul. Ya, judul kecilnya itu adalah seperti ini. Bagaimana jika Allah merencanakan pernikahan untuk membuat kita lebih kudus daripada sekedar membuat kita bahagia. Allah merancang, mendesain pernikahan itu untuk menjadikan kita lebih kudus daripada sekedar menjadikan kita bahagia. Saudara, Gary Thomas di dalam bukunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana jika Allah tidak merancang agar pernikahan menjadi sesuatu yang mudah? Kita inginnya pernikahan kita itu mudah, lancar, mulus terus, berjalan dengan baik. Kita yang menikah tahu, ternyata tidak demikian. Saudara, bagaimana jika Allah itu memiliki pemikiran yang melampaui keinginan kita untuk bahagia, melampaui akan kebahagiaan kita, kenyamanan kita, hasrat kita. Saudara, Thomas ini menulis bukan tentang bagaimana ya memiliki pernikahan yang bahagia. Saudara, buku-buku seperti itu banyak sekali. Ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3 diajari kita. Ini loh supaya bisa menciptakan pernikahan yang bahagia. Tetapi Gary Thomas
mengajak untuk kita bertanya pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Bagaimana jika Allah itu merancang pernikahan itu? Bukan untuk membuat kita bahagia, tapi membuat kita lebih kudus. Maka dalam bukunya ini, Gary Thomas berkata begini, pernikahan itu adalah satu disiplin rohani yang menolong kita mengenal Allah dengan lebih baik, mempercayai Dia dengan lebih penuh, dan mengasihi Dia dengan lebih dalam. Jadi pernikahan itu utamanya bukan tentang aku dan pasanganku, tetapi pernikahan utamanya adalah antara aku sebagai pasangan dengan Tuhan yang menyatukan aku dengan pasangan. Saudara, maka kalau kita mengerti ini, kita akan melihat berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, problema, dan juga saya percaya sukacita, kebaikan yang dialami di dalam pernikahan itu membawa kita itu semakin lebih dekat pada Allah dan bertumbuh di dalam iman dan karakter kita. Saudara, kita harus jujur, tidak ada pernikahan yang ideal, tidak ada pernikahan yang sempurna. Kita ingin masuk dalam pernikahan yang sempurna, tetapi kita nggak boleh lupa, dua orang yang menikah ada dua orang berdosa. Maka tidak pernah ada pernikahan yang sempurna. Pasangan yang menikah jujur melihat muncul kekecewaan-kekecewaan, ekspektasi-ekspektasi yang kita harapkan tidak terwujud nyata di dalam pernikahan. Saudara, kita juga melihat apa? Sikap-sikap buruk kita, sikap-sikap buruk pasangan kita. Kita melihat keegoisan kita melihat keegoisan pasangan kita. Dan kalau kita jujur, saudara, kesulitan-kesulitan ini nggak bisa cuma diatasi dengan berdoa lebih sungguh. Iya kan? Bukan berarti kita nggak boleh berdoa, kita berdoa. Tapi apakah dengan berdoa lebih sungguh masalah hilang? Kesulitan tidak ada lagi? Saudara, pernikahan ini adjustment seumur hidup dari dua orang yang berdosa. Maka tidak pernah itu sempurna, tidak pernah ideal. Kita berdoa sungguh-sungguh ya dan amin. Tetapi kita menyadari ternyata doa pun gak bisa secara otomatis menjadikan pernikahan itu jadi ideal dan baik. Sudah baca buku atau ikut seminar, diajarkan ini loh langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan seterusnya untuk membuat pernikahan kita bahagia. Waktu kita praktekkan, kita sadar apa? Ternyata tidak membentuk pernikahan yang ideal. Kita memang berjuang dan kita perlu berjuang mengikuti langkah-langkah itu. Tetapi saudara, kita mendapati apa? Ternyata itu tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara, kenapa demikian? Saudara, ini pertanyaan dari Gary Thomas. Bagaimana jika Allah itu memang merancang pernikahan bukan sebagai sesuatu yang mudah? Bagaimana jika Allah merancang pernikahan itu untuk menjadi kita lebih kudus daripada sekedar menjadi bahagia? Maka pernikahan itu adalah salah satu konteks terjadinya pertumbuhan rohani. Sudah selama berabad-abad kalau bicara kerohanian atau bicara spiritualitas, banyak orang membandingkan hidup single dengan hidup menikah itu lebih enak hidup single. Kenapa? Kalau hidup single bisa bertumbuh dalam rohani dengan lebih baik. Maka di masa-masa dulu orang-orang bisa pergi ke biara, menjadi biarawan, atau mengucilkan diri, lepas dari kesenangan dunia, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Saudara, tanpa sadar konsep-konsep seperti ini masih terus terbawa. Sehingga kita berpikir begini, kalau single akan lebih cepat untuk tumbuh rohani. Kenapa? Nggak pusing dengan masalah rumah tangga, nggak pusing dengan anak, nggak pusing dengan bagaimana menjaga rumah tangga dia tetap baik, nggak pusing dengan harus memasak dan sebagainya. Punya banyak waktu untuk apa? Berdoa, baca Alkitab, meditasi. Itu single. Jadi akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi adalah hidup pernikahan itu dianggap sebagai penghalang untuk seseorang itu bertumbuh di dalam rohaninya. Saudara, apakah seperti itu? Apakah berarti orang yang single tidak menikah itu berarti pasti lebih rohani daripada orang yang menikah? Saudara, disinilah Gary Thomas ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran ini. Bahwa ternyata di dalam kehidupan pernikahan yang kita jalani, Tuhan pakai itu sebagai konteks, sebagai tempat di mana Tuhan juga membentuk kita. Maka pernikahan, dipersatukannya dua orang itu dirancang Allah untuk satu tujuan yang lain. Maka salah satu misi dari pernikahan itu adalah perubahan karakter yang mendalam melalui kebersamaan yang mendalam. Deep character change through deep companionship. Ya, persahabatan, persatuan kita dengan pasangan, kebersamaan kita yang mendalam. Mendatangkan perubahan karakter yang mendalam. Maka di dalam bukunya ini Gary Thomas, kalau sudah ada waktu membaca ya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, saudara bisa melihat di sana dia memberi contoh. Dia mengatakan pernikahan itu mengajar kita untuk mengasihi, mengajar kita untuk menghormati orang lain, mengajar kita untuk menumbuh kembangkan doa, mengajar kita untuk membongkar dosa-dosa kita,
mengajar kita untuk bertekun, mengajar kita untuk bagaimana menghadapi kesulitan, untuk membangun karakter kita. Pernikahan itu mengajari kita untuk mengampuni. Pernikahan itu mengajari kita untuk memiliki hati seorang pelayan. Pernikahan mengajar kita untuk lebih tanggap akan hadirat Allah dan beberapa tujuan lain dia sebutkan dalam bukunya. Saudara, intinya jelas sekali, yaitu dia ingin menekankan ini. Allah merancang pernikahan bukan sekedar untuk kita bahagia. Saudara, bukan berarti nggak boleh bahagia loh. Tetapi bahagia tidak boleh dilepaskan dari kekudusan. Saudara, bagaimana seseorang bisa bahagia jikalau di rumah tangganya itu terjadi katakanlah saling caci maki. Gak mungkin bisa happy. Tetapi kalau dua orang ini hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kebahagiaan itu sepertinya akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi bukan berarti kita itu mendikotomikan kebahagiaan dan ketaatan atau kekudusan seolah-olah ini terpisah. Tidak, justru ini terkait. Ini buku pertama. Buku kedua, Sacred Parenting. Ya, parenting itu menjadi orang tua membesarkan anak. Itu tugas kudus. Subjudul buku ini adalah bagaimana membesarkan anak itu membentuk jiwa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, parenting is a two-way street. Parenting itu bukan cuma jalan satu arah. Ya kan kita selalu mendengar begini, kita sebagai orang tua, harus ngajari anak, harus didik anak, harus mengarahkan anak. Ini one way. Kita guru, anak ini murid, one way. Tetapi Gary Thomas mengajak kita untuk belajar satu kebenaran. Bahwa di dalam hal membesarkan anak-anak, sadar atau tidak, anak-anak pun juga membentuk kita. Parenting is a two-way street. Kita bukan hanya mengajari anak-anak tentang Allah, tetapi di dalam kita mengajarkan itu, kita sendiri belajar tentang Allah. Saudara, anak-anak itu disadari atau tidak, ikut mempengaruhi dan membentuk orang tua juga. Saya kutip seorang bernama Paul Stephen berkata begini, kalimat yang sangat baik sekali. Children are God's gift. Anak-anak itu adalah gift dari Tuhan, dari Allah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang belum dewasa supaya menolong mereka grow up. Saudara dan saya belum dewasa. Yang sudah menikah punya anak, kita masih belum dewasa. Dan anak-anak itu gift untuk menolong kita grow up. Anak-anak itu God's gift. Menolong parents untuk go deep with God. Kalimat yang sangat baik sekali. Saudara, jikalau kita memahami ini, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi tujuan utama Tuhan untuk kita punya anak. Saudara, kenapa sih kita punya anak, mau punya anak? Seringkali kalau kita mau jujur, saudara, seringkali adalah untuk keegoisan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya pernikahan ini tidak sepi. Supaya bisa meneruskan nama keluarga. Supaya bisa punya hubungan yang baik dengan anak. Supaya ada orang yang nanti waktu saya tua bisa memelihara saya. Saudara, tidak salah punya keinginan seperti itu. Tapi apakah tujuan punya anak seperti itu? Dan jangan lupa, anak-anak dihadirkan dalam hidup kita bukan sebagai orang sempurna, tapi orang-orang berdosa yang juga membawa struggle banyak di dalam hidup kita sebagai orang tua. Tidak selalu anak-anak itu taat, tidak selalu anak-anak itu ikut sesuai dengan apa yang kita mau. Anak-anak ini sangat dependen juga pada kita, bergantung pada kita sebagai orang tua. Orang-orang seperti ini dihadirkan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan Tuhan ingin untuk kita menjadi alat dipakai membentuk mereka untuk kemuliaan Tuhan. Maka tujuan itu jauh lebih daripada sekedar untuk kesenangan atau keegoisan diri kita sendiri. Maka saya setuju Gary Thomas di dalam bukunya ini juga mengatakan kalimat yang senada dengan buku pertama. Dia mengatakan memiliki anak is not about us, it's about him. Memiliki anak, having kids, is not about us, it's about him. Memiliki anak bukan sekedar cuma tentang kita, tetapi tentang dia. Saudara, kita sebagai pelayan Kristus diberikan tugas pelayanan khusus ini, membesarkan anak, maka kita perlu untuk menghargai apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui kelakuan, kebiasaan, kegagalan, dilema anak itu. Lebih daripada sekedar cuma mengkhawatirkan, saya udah lakukan segala sesuatu dengan benar dan sempurna enggak ya? Lebih dari sekedar kita ini cuma ingin jaga image kita di mata orang lain. Supaya anak-anak ini baik. Sehingga orang melihat keluargaku baik, anak-anakku baik. Tetapi saudara, sekali lagi sama seperti sacred marriage itu, Tuhan merancang itu. Parenting ini untuk menjadikan kita makin serupa Kristus.
Maka di dalam buku keduanya ini Thomas juga memberikan beberapa contoh. Dia mengatakan hal membesarkan anak misalnya mengajari kita untuk menghargai karakter dan pelayanan lebih dari kenyamanan. Hal membesarkan anak mengajari kita bagaimana kita mendengarkan Allah. Melalui kita bersedia mendengarkan anak. Hal membesarkan anak, dia katakan mengajari kita bagaimana menangani kemarahan. Hal membesarkan anak mengajari kita untuk melihat melampaui glamor ke glory. Tanpa sadar sudah seringkali kita ini fokus pada glamor, bukan glory kemuliaan. Nantinya yang kita terima. Hal membesarkan anak mengajari kita kesabaran, ketabahan, ketekunan. Hal membesarkan anak mengajari kita apa yang benar-benar penting sih di dalam hidup ini. Hal membesarkan anak itu mendorong kita memperbaiki karakter kita. Ini dua buku yang saya ingin sharingkan secara singkat. Intinya apa? Kembali pada tesis saya tadi. Family adalah salah satu hal yang Tuhan pakai membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Di Kolose pasal yang ketiga yang tadi kita baca, Saudara, Paulus memberikan contoh bagaimana formasi dan transformasi karakter dalam kehidupan keluarga. Ini cuma salah satu contoh, kita bisa baca perikop-perikop yang lain tentang keluarga, dan kita bisa dapatkan contoh-contoh yang lain. Tapi saya ingin pakai ini sebagai contoh untuk merenungkan topik kita hari ini. Saudara, Kolose 3 ayat 18-21 merupakan kelanjutan pembahasan mengenai manusia baru di ayat 5-17. Ya, Paulus jelaskan, ini loh engkau sebagai manusia baru dalam Kristus. Harus lakukan ini. Ini loh ciri khasmu, ini identitasmu. Bagian ini diakhiri dengan panggilan di ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dua hal, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, mengucap syukurlah. Saudara, perhatikan ungkapan yang dipakai di sana. All things, segala sesuatu. Lakukanlah segala sesuatu, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ayat 17 ini transisi sebelum bicara tentang keluarga di ayat 18-21. Dalam nama Tuhan Yesus itu artinya apa? Bukan sekedar cuma pakai nama Yesus. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus itu punya pengertian the Lordship of Christ, ketuhanan Kristus. Itulah yang harusnya menguasai hidup kita di semua aspeknya. Saudara, inilah yang ditekankan oleh Paulus di ayat 17. The Lordship of Christ itu harus ada di dalam seluruh hidup kita. Hidup kita disesuaikan dengan kehendaknya. Hidup kita dipakai untuk membesarkan namanya. Everything in our life. Segala sesuatu dalam hidup kita should glorify Him. Harusnya membesarkan Dia. Maka segala sesuatu berarti mencakup apa? Mencakup juga relasi dalam keluarga. Jadi sebelum bicara keluarga, Paulus berikan semacam introduction di sini loh. Lakukan segala sesuatu dengan perkataan, dengan perbuatan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? The Lordship of Christ harus terlihat di dalam kehidupan keluarga. Dan kita terima itu sebagai satu hal yang kita bisa syukuri. Jadi ketika Paulus memberi perintah, ya di ayat 18-21 tadi, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, maka perintah ini diberikan kepada mereka sebagai manusia baru dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang perlu menjalani perintah itu untuk dilakukan dalam nama Yesus. Jadi Paulus di sini bukan sekedar memberikan nasihat-nasihat moralitas tentang keluarga. Saudara, nasihat-nasihat moralitas kita bisa dapatkan di dunia ini. Berbagai buku ditulis baik oleh orang Kristen atau oleh orang non-Kristen tentang keluarga dan semua itu baik. Nilai-nilai moralitas yang perlu kita jaga. Tapi Paulus ingin memberikan satu penekanan yang berbeda di sini. Karena kita ini manusia baru. Karena kita ada dalam Kristus. Karena kita tunduk pada the Lordship of Christ. Maka kita memuliakan Dia di setiap aspek kehidupan termasuk di dalam kehidupan keluarga. Maka Paulus berikan perintah untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua. Dan satu hal yang kita nggak boleh lupa, setiap kali Alkitab mencatat perintah untuk kita, perintah itu jelas bukan hanya untuk diketahui,
Tapi yang namanya perintah adalah selalu untuk dilakukan. Betul, kita bisa tidak sempurna, kita bisa gagal mempraktekannya. Tetapi selama itu kita tidak praktekkan, ya kita nggak belajar apa-apa. Sudah ingat Yesus pernah memberikan ilustrasi ini. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun, badai datang, rumahnya tetap kokoh. Tapi Yesus berkata, orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ini orang bodoh. Membangun kehidupan di atas pasir. Ketika hujan badai datang, robohlah rumahnya dan hebatlah kerusakannya. Ingat ilustrasi Yesus ini. Artinya apa, saudara? Ketika kita belajar mempraktekkan perintah Tuhan, disinilah kita tuh masuk dalam satu pelatihan pembentukan iman dan karakter kita. Selama kita nggak pernah mempraktekkan, gimana kita belajar? Selama kita cuma berhenti di knowledge, oh tahu, ya saya sebagai orang tua harus begini, sebagai suami harus begini, sebagai istri harus begini, and that's it. Sudah kita nggak pernah dilatih oleh Tuhan, nggak pernah dibentuk. Maka tadi saya katakan praktek bukan berarti kita 100% berhasil. Dalam praktek bisa gagal, tapi di sana kita belajar. Maka kalau kita melihat satu persatu perikop tadi, 4 ayat ini dikatakan di ayat yang ke-18, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Setelah pengertian tunduk ini seringkali disalah mengerti, dianggap istri lebih rendah, lebih inferior, dan seperti keset yang bisa diinjak-injak oleh suaminya, dan bisa diperlakukan seenaknya oleh suami, dan istri gak boleh melawan. Saya percaya itu sangat tidak benar, bukan seperti itu artinya. Sudah ada orang memberikan definisi yang baik sekali tentang tunduk. Apa itu tunduk? Itu seseorang yang setara, menerima dengan sukarela otoritas orang lain yang setara. Saya pernah jadi rektor di STT Amanat Agung. Dosen-dosen lain tunduk pada saya. Setelah selesai, saya turun sebagai dosen biasa, orang lain jadi rektor. Saya harus tunduk pada dia. Kami equal, setara, sama-sama manusia, sama-sama dosen, sama-sama punya gelar yang sama. Tapi karena dia dalam posisi kepemimpinan, saya tunduk dengan sukarela. Sudah kalau saya nggak mau tunduk, rusak itu STT. Setelah di dalam pernikahan itu dirancang oleh Tuhan untuk istri itu tunduk. Bukan berarti istri lebih rendah. Setelah disinilah kita belajar, seorang istri belajar apa? Pembentukan karakter kerendahan hati. Mungkin betul istri bisa lebih pinter, ya, lebih bijak mungkin, lebih menonjol, bisa. Tetapi dia bersedia untuk apa? Menempatkan diri di bawah kepemimpinan suami. Dan tunduknya istri ini dikatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini hal yang apa? Yang acceptable, ini hal yang memang pantas. Hal yang memang tepat dilakukan sebagai orang yang di dalam Tuhan. Istri melakukan itu karena dia tunduk pada otoritas yang lebih tinggi dari suaminya. Yaitu otoritas Tuhan, otoritas Kristus. Maka dia lakukan itu. Jadi setelah di sini belajar juga apa? Membentuk ketaatan pada Tuhan, pada Kristus. Sebagaimana yang seharusnya di dalam Tuhan. Maka harmoni dalam pernikahan nggak mungkin lepas dari harmoni setiap pasangan dengan Tuhan. Ada pembentukan pembelajaran karakter itu. Yang kedua, suami-suami dikatakan, hai suami kasihlah istrimu dan jangan berbuat atau berlaku kasar terhadap dia. Saudara, tunduknya istri diimbangi dengan kasih suami kepadanya. Nggak boleh dipisahkan. Ada suami yang menuntut istrinya harus tunduk, tetapi dia tidak mengasihi istrinya. Itu sangat tidak fair, dan bahkan saya katakan sangat tidak benar. Suami betul punya otoritas, tetapi otoritas kepemimpinan dijalankan dengan kasih. Setelah ini pembentukan karakter kasih loh. Sudah baca tentang kasih di 1 Korintus 13, 4-7. Sudah tahu ciri khas kasih itu. Praktekkan itu. Inti dari kasih itu jelas menurut Alkitab, yaitu apa? Selfless giving. Memberi diri dengan selfless. Sudah, maka suami tidak menekankan haknya dan otoritasnya. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi seorang suami yang mau menunjukkan kepedulian, perhatian, mau melayani, mau memberi diri. Dalam hal ini istri dilihat sebagai satu pribadi yang dihargai. Istri bukan dilihat sebagai objek untuk dimanipulasi untuk kepentingan suami. Dan ini satu sikap meneladani Kristus.
Karena di Efesus 5:25 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, kasih itu lawan, penangkal, sikap tidak berbuat kasar terhadap pasangan. Ini pembelajaran apa? Ini pembelajaran karakter kesabaran, bisa memahami dan mengampuni. Bahasa Indonesia menerjemahkan jangan berlaku kasar. Tapi bahasa asli kira-kira punya pengertian ini. Jangan sakit hati, jangan menjadi pahit, jangan menjadi marah terhadap dia. Artinya apa? Sang istri mungkin tidak memenuhi idealisme yang diinginkan oleh suami. Sang istri mungkin kurang. Sang istri mungkin tidak taat atau sang istri mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Tuhan berkata pada suami apa? Jangan sakit hati. Jangan kemudian kita tuh pahit terhadap dia. Saudara, ini jelas satu pembelajaran loh tentang kesabaran. Bahkan kalaupun istri salah, diampuni. Tadi bicara manusia baru di perikop sebelumnya Paulus bicara mengenai pengampunan. Diajari saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita bisa mengampuni orang lain, kenapa nggak bisa mengampuni pasangan kita? Yang ketiga, saudara perhatikan anak-anak. Juga diajar, dibentuk karakternya melalui apa? Perintah ini, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak dilatih, dibentuk untuk punya sikap mentaati, menghormati, menghargai otoritas yang lebih tinggi. Kalau di rumah sudah tidak bisa punya sikap seperti itu, nanti di masyarakat, terjun di masyarakat, menjadi orang yang kurang ajar. Menjadi orang yang tidak tahu diri terhadap orang yang mungkin lebih senior, lebih tua. Nggak ada sikap penghormatan. Setelah dibentuk di mana? Dibentuk mulai dari di rumah. Tetapi sang anak ini melakukannya karena apa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itulah yang berkenan, lebih tepatnya, di dalam Tuhan. Itulah yang acceptable, yang diterima oleh Tuhan. Artinya saudara, ketika anak melakukan ini, dia tahu ada otoritas yang lebih tinggi daripada sekedar otoritas orang tuanya. Yaitu saya tunduk kepada Tuhan yang sudah mengatur ini, dan saya mentaati orang tua karena apa? Saya mentaati Tuhan. Sekali lagi saudara, inilah satu pembelajaran dan pembentukan ketaatan kepada Kristus. Menyenangkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang diperkenankannya, dilatih di rumah, dibentuk di rumah. Maka ketika dia nanti terjun di masyarakat, sudah jadi dewasa, dia tetap ingat ini. Aku dipanggil melakukan hal-hal yang acceptable di hadapan Tuhan. Dibentuk di mana? Dibentuk di rumah. Yang terakhir, ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dunia pada zaman Paulus sangat menekankan otoritas dan kemuliaan seorang bapak. Itu sangat dijunjung tinggi. Istri harus tunduk, anak harus total betul-betul mentaati. Karena apa? Papa punya otoritas. Papa itu punya kemuliaan. Saudara, Paulus menekankan bukan itu poin utamanya. Dan Paulus menekankan responsibilitas seorang ayah. Saudara, orang tua dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak. Tidak membuat anak itu jadinya hidupnya frustrasi dan penuh kepahitan, kemarahan. Yang mungkin diakibatkan karena apa? Disiplin yang keras. Hukuman yang keras. Atau mungkin kritikan yang sangat pedas terhadap anak. Saudara, mungkin kita nggak melakukan physical abuse terhadap anak. Tapi mungkin kita melakukan verbal abuse pada anak. Sehingga anak itu menjadi tidak normal dalam perkembangannya. Menjadi orang yang discourage, tawar hati. Saudara, ini pembelajaran pada orang tua. Belajar karakter pengontrolan diri. Betul, mungkin kita bisa marah, bisa jengkel dan memarah. Tapi kita ingat, disiplin yang saya berikan pun bukan untuk menyakiti dia. Saudara, ini pengontrolan diri. Dan ini sikap tidak menyalahgunakan otoritas. Dan ini juga pembelajaran untuk menghargai anak sebagai seorang manusia. Berapapun usianya. Maka orang yang sudah tua juga, waktu terjun ke masyarakat, jangan jadi orang yang kemudian menganggap remeh yang lebih muda. Seolah-olah dia yang lebih berpengalaman, lebih berotoritas.
dan nggak mau menganggap yang mudah. Dilatih di mana? Dilatih di keluarga. Waktu kita belajar juga untuk menghargai anak. Waktu salah pun kita berani minta maaf. Nggak gampang bagi seorang ayah, seorang ibu. Tapi itu penting. Saudara, kenapa? Karena kita punya panggilan menolong anak untuk bertumbuh, berkembang dengan sehat dalam semua aspek hidupnya. Saudara, kalau kita memahami ini, melihat keluarga sebagai tempat terjadinya formasi dan transformasi karakter, maka kita akan menjalani kehidupan keluarga kita, sekalipun berat, sulit, penuh tantangan, tetap dengan semangat tidak menyerah. Dan bahkan mengutip ayat 17, bersyukur. Keluarga aku berbeda dengan keluarga orang lain, that's okay. Karena disinilah Tuhan bentuk saya. Saya harap bulan keluarga ini juga menolong kita untuk mengalami transformasi dalam hidup keluarga. Dan melihat dengan positif, Tuhan pakai tempat keluarga ini. Tempat Tuhan menjadikan aku serupa Kristus. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip perkataan satu orang yang bernama Timothy Paul Jones yang berkata kalimat ini. What you do for God beyond your home will not typically be greater than what you practice with God within your home. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan di luar rumah tidaklah lebih besar daripada apa yang kau lakukan atau praktekkan bersama Tuhan di dalam rumah. Seringkali kita sebagai orang tua atau sebagai seorang suami atau istri, kita memang mencari greatness di luar rumah. Supaya dipandang hebat, besar, agung, orang luar biasa di luar rumah. Tapi kita tidak pernah agung di mata pasangan kita dan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Berkati renungan firman-Mu dalam bulan keluarga di minggu pertama bulan Oktober ini. Biarlah Tuhan topik tentang family transformation. Itu menjadi topik yang sungguh-sungguh dijalani, diperjuangkan, dihidupi oleh jemaat-Mu di tempat ini, khususnya yang sudah berkeluarga. Setiap suami, setiap istri, setiap anak, dan orang tua, semua melihat pembentukan Tuhan melalui kehidupan keluarga. Maka situasi keluarga yang bagaimanapun tetap bisa dilihat sebagai tempat di mana Tuhan mau membentuk hidup kami. Biar kami tidak menyerah, tidak putus asa, tetap berjuang. Dan bahkan kami bisa bersyukur. Karena inilah konteks di mana Tuhan mau kami ada di dalamnya. Dan Tuhan mau bentuk kami makin menyerupai Kristus. Biarlah kami belajar mempraktekkan perintah-perintah berkaitan dengan keluarga yang tertulis dalam Alkitab. Percuma kalau perintah-perintah itu hanya menjadi pengetahuan yang kami tidak pernah praktekkan. Tapi ketika kami praktekkan, kami jalankan, kami tahu memang tidak mudah. Bahkan mungkin kami berkali-kali gagal. Tetapi itulah pelatihan pembentukan dan perubahan karakter kami. Berkatilah firman-Mu untuk menjadi pedoman untuk hidup keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.